Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini saya Dr. Ahmad Rustam SPD MPD dari Universitas Sulawesi Tenggara akan menjelaskan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART 2022. Sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang pendidikan saya. Yang pertama itu saya sarjana pendidikan matematika dari Universitas 19 November Kolaka tahun 2012 dan S2 pendidikan matematika di Universitas Halu Oleo tahun 2014 dan S3 penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2019. Saya akan fokus mengembangkan disiplin ilmu saya terkait dengan penelitian, pengukuran, dan evaluasi pendidikan. Nah, PDD UKT PT bidang pendidikan dan pengajaran ini, ya, di sini saya akan jelaskan pembelajaran saya pada mata kuliah statistika. Ya, berikut saya sampaikan poin-poin yang terkait dengan penjelasan perkuliahan yang mengacu pada sistem DIA, delivery, interaction, dan assessment. Nah, untuk delivery, yang pertama itu deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, kemudian materi pembelajaran, kemudian sistem pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Adapun di interaction, yaitu interaksi dosen dan mahasiswa, kemudian kreativitas dalam menyampaikan materi. Terakhir, assessment, yaitu sistem penilaian mata kuliah. Nah, yang pertama tadi delivery, yaitu deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah statistika ini ya, membahas tentang metode atau aturan-aturan dalam mengumpulkan data, mengolah, menyajikan dan menganalisis data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data pada bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, referensi ya, yang saya gunakan sebagai referensi utama, rujukan utama, yang pertama itu adalah Robert Howe, ya, di mana buku ini sebagai pegangan utama mahasiswa, dosen, ya, dalam mempelajari cara menganalisis data menggunakan statistika, menggunakan program SPSS. Kemudian buku kedua, statistika terapan dari buku Pak Dr. Kadir. Kemudian yang ketiga, salah satu buku saya dengan judul Dasar-dasar Statistik, ya. Kemudian buku keempat juga buku saya dengan judul Statistika dan Pengukuran Pendidikan. Nah, analisis menggunakan SPSS, Itemman, dan Listrel. Kemudian yang kedua, yaitu kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini. Nah, tentu setelah belajar statistika, banyak hal-hal yang harus dicapai ya dalam perkuliahan ini oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami hakikat dan peran fungsi, ya, peran dan fungsi statistika penelitian, khususnya guru di sekolah dasar. Nah, kemudian yang kedua, data dan jenis data penelitian. Kemudian pengumpulan dan penyajian data, jenis variabel, pengukuran, dan skala pengukuran, serta pemilihan teknik statistika. Kemudian yang selanjutnya, populasi dan sampel penelitian, kemudian jenis instrumen penelitian,
yang digunakan, kemudian statistika deskriptif yang akan digunakan, uji prasyarat analisis, uji statistika inferensial parametrik, di mana di sini uji perbedaan rata-rata, kemudian selanjutnya analisis korelasi, regresi, dan terakhir statistika non parametrik. Kemudian dari delivery bagian ketiga, materi pembelajaran, tentu saya sudah jelaskan di awal bahwa materi pembelajaran yang saya gunakan pada video ini adalah uji statistika inferensial parametrik, atau dalam hal ini yang saya akan jelaskan adalah uji perbedaan rata-rata. Ya, uji beda rata-rata. Nah, dalam uji beda rata-rata ini saya menjelaskan 3 unsur, ya, uji beda satu sampel, uji beda 2 sampel berpasangan, dengan uji beda dua sampel yang independen atau saling bebas. Yang keempat, sistem pembelajaran saya. Jadi sistem pembelajaran saya pada mata kuliah ini menggunakan pembelajaran online, ya, dengan berbantuan Zoom. Nah, tentu pembelajaran ini di kampus kami masih menggunakan beberapa metode, ya. Ada yang pembelajaran langsung, ada yang masih menggunakan Zoom atau pembelajaran online, ya, menggunakan bantuan Zoom. Nah, saya memilih untuk penjelasan video ini menggunakan pembelajaran online dengan bantuan Zoom untuk menjelaskan konsep uji beda rata-rata ini. Nah, sehingga perkuliahan ini saya berharap mahasiswa mampu memahami konsep dari uji beda rata-rata. Selanjutnya metode pembelajaran saya, ya, ini saya dalam perkuliahan ini menggunakan pembelajaran berbasis teori praktik, ya, teori praktik. Jadi ada teori, kemudian actionnya praktik, ya. Kemudian juga tak terlepas menggunakan metode ceramah. Nah, tentu metode ini sangat klasik, namun ini tentu masih sangat survive lah untuk digunakan saat ini, khususnya dalam menjelaskan konsep-konsep dan memahamkan konsep-konsep kepada mahasiswa. Nah, kemudian ada kuis. Nah, kuis ini untuk membantu bagaimana mempertajam pemahaman mahasiswa. Kemudian ada penugasan terstruktur dan mandiri. Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan, perangkat lunaknya seperti SPSS, Excel, dan Illustrator. Dan terakhir menggunakan PowerPoint. Nah, untuk media pengajaran menggunakan, tadi saya sudah jelaskan menggunakan, saya kadang menggunakan Google Classroom, kemudian Zoom, ya. Nah, perangkat keras atau yang digunakan, yang saya gunakan dalam pembelajaran ini menggunakan laptop dan kamera untuk membantu proses pembelajaran agar terlaksana dengan baik. Nah, pada bagian kedua, dia ini delivery interaction dan assessment. Interaction yang pertama itu adalah interaksi dosen dan mahasiswa. Nah, tentu pembelajaran penyampaian mata kuliah itu tentu kita harapkan ada interaksi dosen dan mahasiswa. Nah, inilah yang menjadi kunci utama dalam proses pembelajaran agar pembelajaran makin hidup, ya. Nah, interaksi itu berwujud bahwa adanya komunikasi dua arah, di mana dosen dan mahasiswa ini saling berdiskusi, saling memperjelas hal-hal yang perlu diungkap atau dijelaskan oleh dosen jika sekiranya itu perlu penjelasan lebih utama, lebih dalam, ya. Nah, kemudian kreativitas dalam menyampaikan materi. Nah, tentu dalam menyampaikan materi itu butuh kreativitas sehingga penyampaian materi kita tidak kaku, ya, sehingga
itu tidak membuat mahasiswa jadi bosan. Nah, di sini harus menyampaikan materi secara menarik. Kemudian dosen juga menjelaskan dengan penjelasan yang menarik sehingga siswa tertarik untuk memahami mata kuliah yang disampaikan oleh dosen tersebut. Nah, terakhir asesmen. Nah, asesmen yang saya lakukan tentu dalam perkuliahan itu semua mata kuliah memiliki penilaian. Penilaian saya dalam mata kuliah ini yang pertama itu adalah kehadiran dan keaktifan, di mana kehadiran dan keaktifan ini jika dipresentasikan berkontribusi sebesar 10% untuk menentukan nilai akhir. Kemudian tugas itu berkontribusi sebesar 20% dan UTS sebesar 30%. Terakhir UAS berkontribusi sebesar 40%, sehingga total dari nilai mahasiswa ini dari 4 kategori kontribusi penilaian ini adalah 100%. Nah, interval nilai yang ditetapkan, ya, ditetapkan itu nilai A, B, C, dan D, A, B, C, D, dan E. Yang pertama nilai A itu berkisar atau intervalnya antara 85,5 sampai 100. Ya, itulah penjelasan awal saya. Kan saya Dr. Ahmad Rustam. Berikut saya akan putarkan video pembelajaran saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar statistika ya. Tentu belajar statistika itu kebanyakan orang berpikir bahwa kalau eksak itu susah kan. Nah, namun saya berpikir terbalik bahwa kita belajar statistika itu adalah belajar cara atau metode, sehingga dengan belajar seperti ini kita akan banyak termudahkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Khususnya ya bagi Anda yang melakukan sebuah penelitian untuk penyelesaian tugas akhir. Nah, inilah yang akan menjadi tugas Anda ya, tugas akhir dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, khususnya yang penelitian kuantitatif pasti akan bersentuhan dengan statistika. Nah, ini yang menarik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang uji beda ya, sesuai dengan perjanjian minggu lalu bahwa kita akan belajar tentang uji beda. Uji beda ini sangat banyak digunakan dalam penelitian pendidikan ya, dalam penelitian pendidikan. Karena kita menggunakan rata-rata ya, membandingkan rata-rata khususnya hasil belajar siswa. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini akan ada 3 ya tujuan pembelajaran yang mana kita akan kuasai, kita akan pahami bahwa ya Anda mampu memahami uji beda 1 sampel, kemudian uji beda 2 sampel berpasangan, dan yang ketiga itu uji beda sampel bebas. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Kita lihat di sini, itu yang pertama ada uji beda 1 sampel. Uji beda 1 sampel inilah ya, yang sangat sederhana. Jadi mengambil rata-rata ya, kemudian bandingkan dengan patokannya. Kemudian ada uji beda 2 sampel berpasangan, kemudian 2 sampel independen yang bebas, ada yang uji 2 sampel lebih ya, yang itu seperti uji ANAFA 1 jalan, 2 jalan, kemudian ada desain faktorial, ada desain kovariat ya, dan seterusnya. Nah, kita masuk pada uji beda 1 sampel. Ini uji beda 1 sampel ini adalah uji beda yang untuk mengetahui apakah nilai yang ditetapkan sebagai acuan, sebagai patokan atau sebagai pembanding itu berbeda ataukah sama dengan rata-rata sebuah sampel secara nyata. Artinya ketika kita mengambil sebuah sampel dari populasi, kita memberikan treatment, memberikan perlakuan, dan kita ambil datanya melalui tes. Data itu kita tarik rata-ratanya, kita bandingkan dengan nilai pembandingnya. Apakah rata-rata sampel yang kita berikan perlakuan ini dengan pembanding itu lebih baik daripada pembanding menggunakan uji statistik. Ya, kalau populasi standar deviasi populasi yang kita gunakan, maka kita menggunakan uji Z ya. Kalau misalnya kita menggunakan sampel, maka kita menggunakan uji T. Nah, jadi kita selisihkan sehingga nanti dari hasil perhitungan uji beda 1 sampel ini kita akan menemukan perbedaan secara signifikan bahwa misalnya perlakuan yang kita berikan itu
lebih baik ya daripada nilai pembanding yang ditetapkan. Misalnya KKM ya, nilai pembanding sekolah kalau di kelas itu kan setiap mata pelajaran itu ada KKM, kriteria ketuntasan minimal kan. Itu yang sebagai pembanding. Atau misalnya seorang guru, yang sebagai contoh. Ini seorang guru misalnya dia sudah mengajar di kelas 5 atau di kelas 8 ya di SMP ya, atau di kelas 1, 2, kelas 4 SD. Dia berpendapat atau mengambil sebuah kesimpulan bahwa rata-rata siswa dia selama ini di kelas ini untuk materi ini kemampuannya berkisar 70. Nah, artinya guru sudah melakukan sebuah analisis ya. Nah, kemudian dia mencoba untuk mengkaji sebuah teori model pembelajaran yang terbaik. Maka lahirlah sebuah model pembelajaran A misalnya. Nah, guru ini beranggapan bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, maka diambillah satu kelas itu. Di kelas itu diambil sebagai sampel, kemudian diberikan pemberlakuan model pembelajaran A. Nah, setelah dia berikan perlakuan, dia ambil datanya, dia tes, berikan post test. Nah, data tesnya itu tadi diambil rata-ratanya, kemudian dibandingkan dengan 70, menggunakan rumus yang tadi. Kalau dia menggunakan sampel, maka menggunakan uji T dan uji Z untuk populasi. Ya, seperti itu ya, singkatnya. Artinya, dengan asumsi bahwa rata-rata sampel yang kita ambil itu berdistribusi normal, ya, datanya itu berdistribusi normal. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut uji satu sampel ini. Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan dulu Nurma. Silakan Nurma. Pertanyaan saya Pak, bagaimana karakteristik dan kapan penggunaan uji T1 sampel? Oke. Karakteristik ya tentu kalau kita bicara karakteristik berarti metode kerjanya dari sebuah analisis ini satu sampel ini ya. Tentu yang pertama kita harus ketahui bahwa uji satu sampel ini kita harus menetapkan sebuah nilai pembanding atau patokan, nilai pembanding ya. Nah, nilai inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan untuk menetapkan adanya peningkatan atau adanya perbedaan secara signifikan atau tidak ya. Nah, sehingga tentu analisis ini setelah ketika kita telah melakukan sebuah treatment, maka kita mengambil sebuah datanya, hasil tesnya, ambil rata-rata dan bandingkan nilai itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi yang kedua apanya? Terkait apanya, Nurma? Penerapannya. Kapan penggunaan uji T1 sampel, Pak? Ya, penggunaan uji T1 sampel ini ya tentu ketika kita memiliki data penelitian, misalnya kalau kita melakukan sebuah eksperimen, mungkin menggunakan eksperimen pre-eksperimen ya, yang menggunakan satu kelas, ya, itu kan bisa kita menggunakan uji beda satu sampel ini, pre-eksperimen yang bisa menggunakan satu sampel, menggunakan satu kelas. Nah, ketika kita melakukan sebuah treatment di kelas eksperimen, kita sudah menetapkan pembandingnya. Setelah perlakuan kita mengetes dan itu dibandingkan dengan nilai pembanding itu sendiri. Jadi ini bisa diterapkan dalam kelas eksperimen yang desain eksperimen pre-eksperimen atau penelitian awal, eksperimen awal. Ya, seperti itu Nurma ya. Iya, Pak. Ya, saya tampung tadi ada pertanyaan nanti ya. Siapa tadi yang laki-laki itu ya? Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Oke. Ya, ini saya tadi contoh kasusnya ya. Nah, ini untuk analisisnya. Jadi kita kumpul data ya. Datanya seperti ini. Respondennya misalnya 1 sampai 33, nilainya ya. Dan hipotesisnya tadi kita tetapkan KKM-nya misalnya atau patokannya 70, H0-nya seperti ini dan H1-nya, dan setelah dianalisis ternyata uji T-nya 5,178 dan signifikansinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika nilai signya kurang dari 0,005, maka ini signifikan berbeda. Berarti ada peningkatan. Nah, ada peningkatan. Jadi nilai rata-ratanya lebih tinggi daripada 70. Nah, seperti itu ya. Oke. Uji beda dua sampel berpasangan. Ini
tentu ini pengembangan dari uji satu sampel. Ya. Namun di sini katakan ada 2 sampel. Maksudnya 2 sampel berpasangan itu adalah sampel yang sama ya. Hanya datanya ada 2, tapi berasal dari sampel yang sama. Kalau dalam pendidikan ya, jadi misalnya kita melakukan penelitian di kelas, satu kelas ya. Nah, ada yang namanya pretest dan ada post-test. Nah, sebelum perlakuan kita berikan pretest ya, berikan tes. Setelah perlakuan kita berikan juga lagi tes ya, kita berikan lagi tes. Maka data pretest dan post-test inilah yang dibandingkan dan diuji perbedaannya. Apakah berbeda pretest dan post-test ya. Sehingga datanya ini disebut dengan berpasangan. Dia berpasangan karena berasal dari sampel yang sama. Ya, seperti itu ya. Rumusnya ini nanti nanti dilihat ya di bukunya, di buku Robert Hall, kemudian ada di buku saya juga itu sudah dijelaskan juga analisis secara manual. Nanti juga kita akan bahas secara khusus bagaimana analisis secara menggunakan aplikasi misalnya SPSS ya. Nah, ini contohnya misalnya ya, ada contoh kasus seorang mahasiswa ya, misalnya Anda seorang mahasiswa ingin meneliti ya, membuat sebuah penelitian untuk meraih sebuah gelar sarjana. Nah, Anda melakukan kajian teori, merumuskan bahwa model pembelajaran X itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut teori ini, hasil penelitian ini, Anda merumuskan sebuah teori sehingga Anda melahirkan sebuah hipotesis. Bahwa model pembelajaran X dapat meningkatkan prestasi atau hasil belajar siswa. Seperti itu ya. Kemudian Anda mengambil satu kelas, menerapkan model pembelajaran itu, jadi di treatment di dalam satu kelas. Sebelum Anda melakukan perlakuan, Anda memberikan pretest. Setelah perlakuan Anda memberikan post-test. Data itulah yang diambil seperti ini ya. Kemudian data inilah yang digunakan dalam rumus ini, sehingga diperoleh hasil apakah dia berbeda, apakah dia meningkat atau tidak. Dia meningkat secara signifikan atau tidak. Nah, seperti itu. Itu nanti kesimpulan seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk yang diuji 2 sampel berpasangan ini. Silakan. Saya Pak Rika. Ya, silakan Rika. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan saya, penelitian seperti apa yang digunakan untuk penerapan analisis uji T2 sampel berpasangan? Terima kasih Pak. Oke, ya sangat menarik ya. Artinya ini saya akan kaitkan dengan tugas akhir Anda. Jadi ketika Anda ingin meneliti, itu banyak desain penelitian ya, jenis penelitian. Salah satu yang menjadi jenis penelitian yang tepat ya adalah penelitian eksperimen. Ya, penelitian eksperimen ya. Nah, jadi penelitian eksperimen ini banyak desainnya. Jadi khusus untuk yang 2 sampel berpasangan ini, Anda bisa menggunakan desain pre and post control design. Jadi bisa menggunakan pretest and post test ya. Jadi ketika Anda melakukan sebuah penelitian eksperimen ya. Nah, ini eksperimen ya, cocok. Jadi bisa menggunakan analisis uji 2 sampel berpasangan ini. Jadi saat mengambil data penelitian, menetapkan satu kelompok, kemudian kelompok itu diberikan pretest dan post test. Jadi gunakan analisis uji beda 2 sampel berpasangan. Nah, seperti itu ya, bisa pakai eksperimen ya. Banyak desainnya, pakai kuasi eksperimen juga itu banyak desainnya. Seperti itu Rika ya. Nanti dibaca lagi ya. Oke ya. Nah, kemudian tadi sudah dibahas ya. Uji beda 2 sampel bebas atau yang independen ya. Nah, ini tentu sangat banyak penerapannya dalam penelitian. Nah, di sini di dalam penelitian pendidikan ini bisa digunakan ya. Sangat banyak orang gunakan penelitian ini, analisis ini. Dikatakan sampel bebas karena memang sampelnya berbeda. Jadi berasal 2 sampel yang berbeda. Jadi berasal dari 2 sampel dan boleh di setiap sampel itu diberikan perlakuan ya, yang berbeda pula. Ya, jadi masing-masing sampel itu diberikan tes. Misalnya ya, diambil datanya apakah itu bentuk tes atau non tes ya, diambil datanya dan data itulah yang diuji perbedaan rata-ratanya.
ya, perbedaan rata-ratanya. Sehingga nanti akan kita ketahui apakah dia berbeda secara signifikan atau tidak menggunakan uji beda dua sampel independen atau bebas. Nah, sebelum dilakukan uji beda dua sampel, kita terlebih dahulu dipersyaratkan menguji homogenitas variansi. Apakah data itu homogen atau tidak? Karena kalau homogen, maka uji beda dua sampel bebasnya itu berbeda dengan tidak homogen, ya. Itu akan berbeda. Ada perbedaan analisis sedikit, ya. Nah, sehingga dipersyaratkan selain uji normalitas, itu dipersyaratkan adalah uji homogenitas. Contoh, ya, kita ini lihat contoh kasus. Seorang dosen misalnya, ini atau mahasiswa melakukan sebuah penelitian, ya, model pembelajaran X. Di mana model pembelajaran X ini mungkin dia sudah mengkaji secara teori, ya, bahwa model pembelajaran ini sangat baik dan cocok diterapkan dalam meningkatkan hasil pembelajaran di kelas atau di sekolah atau di perkuliahan. Nah, dibandingkan dengan model pembelajaran yang selama ini, misalnya model pembelajaran yang lain, ya, misalnya yang kita ketahui bahwa model pembelajaran konvensional misalnya, ya. Nah, itu. Kemudian dibandingkan penelitiannya, ya, analisisnya menggunakan model pembelajaran X. Nah, diperoleh misalnya hasil 1-25 orang seperti ini. Nah, diujilah homogenitasnya terlebih dahulu. Ternyata nilai signya itu 0,554. Itu sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa kalau uji homogenitas nilai signya lebih dari 0,05, maka itu homogen. Ya kan? Artinya nilai kedua kelompok ini homogen. Nah, setelah analisis statistik uji T-nya, ya, uji T itu diperoleh nilai T, ya, nilai T-nya itu 6,705 dengan nilai sig 0,00. Artinya nilai signifikansinya ini lebih kecil daripada nilai alfa 0,05, sehingga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan, ada perbedaan yang signifikan. Artinya bahwa model pembelajaran X ini ternyata secara signifikan lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Nah, seperti itu, ya. Oke, silakan yang ingin ditanyakan atau diperjelas, ya. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Hasriani. Untuk penelitian eksperimen, apakah cocok menggunakan uji beda dua sampel bebas? Ya, sangat cocok, ya. Jadi kebanyakan uji beda ini, khususnya uji beda dua sampel bebas ini, sangat banyak diterapkan dalam penelitian eksperimen. Ya, analisisnya itu sangat banyak dalam desain. Misalnya desain penelitian pre and post, ya, pre and post juga, ya, post test only desain, ya, Solomon, ya, banyak sekali desain-desain eksperimen itu yang menggunakan analisis uji beda dua sampel bebas. Nah, tentu ini nanti akan menjadi dasar Anda, ya, ketika Anda melakukan sebuah penelitian dan menggunakan uji analisis kuantitatif, khususnya penelitian eksperimen, ini akan membantu Anda. Ya, membantu Anda untuk melakukan analisis data. Ya, jadi nanti silakan baca, ada banyak desain eksperimen itu yang sangat tepat menggunakan uji beda dua sampel bebas. Ya, seperti itu Hasriani, ya. Iya, Pak. Oke, ya. Jadi tentu kita harus memahami uji beda itu ada sesuatu cara untuk menyelesaikan atau menganalisis data, ya. Nah, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir nanti kita akan bahas lagi uji beda lebih dari dua sampel, ya. Seperti apa, ya? Nah, sehingga ini bisa membantu Anda dalam melakukan sebuah analisis data penelitian, ya. Oke, saya cukupkan hari ini. Saya pikir Anda akan menunjukkan sesuatu ketertarikan ketika belajar statistik dan memahami bahwa belajar statistik itu adalah sebuah cara, sehingga ketika kita memahami bahwa ini adalah cara, maka kita akan mencoba untuk memahaminya, karena segala permasalahan bisa diselesaikan di dalam statistik, khususnya misalnya penelitian, ya, yang kuantitatif. Jadi ini yang perlu dipahami. Oke, pertemuan hari ini saya cukup. Semoga apa yang saya paparkan, ya, apa yang saya jelaskan bisa Anda pahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.